Pada saat kita pensiun, ada 3 hal penting yang hilang dari diri kita, dari kehidupan kita. Pertama, aktivitas. Selama 30 tahun lebih kurangnya, kita bekerja, kita punya aktivitas rutin. Dari pagi sampai malam, ibaratnya. Pagi berangkat kantor, siang dari pagi sampai siang, sampai sore, sibuk dengan pekerjaan, rutinitasnya tadi, rapat, yang juga mungkin dengan penuh ketegangan, kecemasan, mencapai target. Kemudian malam-malam jangan-jangan kita masih dilanjutkan dengan Zoom meetingnya tadi. Aktivitas itu kita jalani hampir 30 tahun. Begitu hari ini kita terima SK pensiun, besok kita bangun tidur, kita mulai bingung. Apa harus kita kerjakan? Karena kita selama 30 tahun, tahunnya kegiatan itu seperti itu. Itu harus dipersiapkan. Karena kita yang namanya mengalami disrupsi identitas. Bukan teknologi, bukan hanya perusahaan mengalami teknologi disruption-nya, tapi diri kita juga bisa mengalami yang namanya disrupsi identitas. Apalagi kalau dulu jabatan kita cukup tinggi, kita dianggap orang berhasil, tentu timbul perasaan sekarang apa saya ini tanpa jabatan, tanpa pekerjaan tadi. Itu saya sebut disrupsi identitas tadi. Yang kedua, kita kehilangan lingkungan sosial, komunitas. Karena 30 tahun kita bekerja, kita kenal yang namanya teman sekantor kita. Aktivitas rutin kita sama 8 jam sehari, sama 5 hari dalam 1 minggu. Ibaratnya itulah lingkungan kita. Sehingga begitu kita pensiun, mereka berangkat ke kantor, kita tetap di rumah. Kita tidak ketemu lagi di kantor. Yang ketiga, kemudian yang juga berat ini urusannya, masalah finansial. Karena begitu kita pensiun, tanggal 25 itu tidak akan bunyi lagi. E-banking yang kita miliki tidak bunyi lagi. Ting, tidak lagi. Karena kita tidak masuk lagi penghasilan. Yang ketiga itu mengenai finansial ini. Finansial ini hal yang sangat penting. Karena sulit bagi kita untuk menjalani hidup dengan kondisi ekonomi yang sulit. Apalagi kalau sebelumnya kita memiliki kondisi ekonomi yang cukup baik. Akan sulit hanya hidup mengandalkan gaji pensiunan. Oleh karena itu, jauh-jauh hari lah sebelum pensiun, buat yang namanya passive income. Pastikan bahwa penghasilan yang kita miliki sama aktif itu disisihkan sebagian untuk membangun passive income, seperti membangun rumah kos, membangun rumah kontrakan, membeli saham yang bisa mendatangkan dividen nantinya. Hal-hal yang seperti itu tuh sangat bermanfaat nanti pada saat kita pensiun.